Halo guys, kalian ingat tragedi di mana acara wisuda taman kanak-kanak di Malaysia yang viral karena anak-anak tersebut dengan penuh semangat bernyanyi lagu Orang Baru Lebih Gacor? Iya, bahkan warga Malaysia sampai mengutuk anak bangsanya sendiri dan mengatakan bahwa generasinya sudah rusak karena sudah terpengaruh oleh Indonesia. Hal ini bahkan sampai membuat konten kreator di Malaysia kepanasan. Karena tragedi itu, mereka membuat sebuah kampanye untuk mengajak warga Malaysia memblokir konten-konten yang dibuat oleh orang Indonesia. Waduh, segitunya ya. Apakah konten dari Indonesia begitu indah sampai membuat jiwa mereka terguncang dan marah-marah ya? Sepertinya tingkat delusi warga Malaysia sudah tergolong tinggi. Mereka pada dasarnya belum siap bersaing dengan dunia hiburan Indonesia. Semua karya yang mereka buat itu selalu tenggelam karena minim kualitas. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel, ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kat luar sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah? Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negara aku setiap kali tersasa biar reti sayang negara sendiri. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh tengok konten Indonesia lagi-lagi dekat tahu butang merah tu YouTube tu. Aku kan, ya pak, baik kak, ya pengen sekali. Tapi jujur lah, aku pun ada juga tengok konten Indonesia ni. Lagi-lagi kat YouTube tu dia buat short film yang kartun tu. Rasa macam, aku tak tahu lah apa tarikan. Maybe sebab alunan bahasa dia ataupun, yelah, aku pun tak tahulah. Tapi mau bagaimana? Jika melarang sebuah konten dari negara tertentu masuk namun kualitas konten yang mereka buat tidak baik, bahkan kurang menarik. Ya jangan salahkan, orang-orang yang meski sudah diperingatkan untuk blokir konten Indonesia justru semakin gacor dengan konten Indonesia di kehidupannya. Gara-gara aku pengaruh sama sinetron, jadi gini. Sayanya pergi ke kedai makan di Indonesia kemarin. Aku pergi di Indonesia, saya pergi ke Indonesia kan. Lepas tu, saya ngomong sama mbaknya, mbak, sayanya mau sudu mbak. Lepas tu mbaknya, sudu apa itu? Oh enggak mbak, aku bilang, oh enggak mbak, enggak, cangkul. Mbaknya bilang, kenapa cangkul? Tak kaget mbaknya. Lepas tu aku cakap, bukan cangkul ya mbak. Jadi kawanku kata, bukan cangkul, tapi sendok. Lepas tu aku cakap, maaf mbak, tapi akunya nonton itu sinetron, katanya itu cangkul. Yang ini apa? Ini sendok. Bukan, ini cangkul. Ya gara-gara aku terpengaruh sama sinetron, jadi aku pun cakap sama mbaknya, ini cangkul. Bahkan, soal kreativitas dan melihat peluang, Indonesia dinilai lebih bisa memanfaatkan situasi yang ada. Contohnya, saat iShowSpeed datang ke Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia dia hanya jalan santai seperti liburan biasa. Tapi ketika sampai ke Indonesia, diperlakukan berbeda. Indonesia berhasil memanfaatkan sosok kreator tersebut untuk mempromosikan budaya Indonesia.
Bila iShowSpeed pergi ke Indonesia, dia dibawa ikut acara budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, siap kibarkan bendera Indonesia lagi tu, sekaligus mempromosi Indonesia kepada seluruh dunia secara percuma. Tapi bila iShowSpeed dekat Malaysia, dia buat apa? Kat mana dia pergi? Apa keunikan negara kita yang dia tonjolkan? Tak ada apa-apa. Setakat bergeramli saja. Lepas ni, kalau nak panggil dia semula untuk promote Malaysia, kau dia akan letak bayaran yang sangat mahal. Sepatutnya waktu dia datang Malaysia hari tu, kena ambil peluang bawa dia betul-betul selami budaya dan keunikan negara kita. Yang ini, menteri datang jumpa dia pun tak ada masalah sebab dia memang layak disambut memandangkan dia mempromosi negara kita secara percuma. Dia sangat terkenal. Tetapi malangnya apa yang kita dapat lihat, dia pula kecewa dengan sambutan penyokong ekstrim yang tak hormat dia. Ramai kata beruk yang terkinja-kinja tu bukan rakyat Malaysia, tapi orang asing. Maka tetaplah salah pada kita kerana tak pastikan benda ni supaya tak berlaku. Teruk benarlah kita punya negara ni. Tak ada kebolehan apa pun. Orang datang secara percuma pun dia tak reti nak gunakan. Tak tahulah kod-kod semua tak kisah dekat iShowSpeed ni. Mungkin sebab dia hitam kot, bukan putih macam Mat Saleh Haprak yang di Malaysia ni, yang acah-acah makan burger Ramli tu. Tahniahlah pada Indonesia. Jadi wajar sekali, semakin konten Indonesia dilarang, rakyat Malaysia semakin kecanduan dengan konten-konten asal Indonesia karena konten hiburan Indonesia tergolong lebih menghibur, lebih up to date, dan lebih seru dibanding konten buatan kreator Malaysia sendiri. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun keindonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, I'm not Indonesian, but lu kayak tai. Hai guys, kalian tahu nggak? Jika nggak tahu, ya udah, biar aku bilangin sama korang. Ini kan sudah mau merdeka, maknanya promo kami udah mau habis. Iya, 31 Agustus habis promo nasi lemak kami. Ya, satu berapa? 3. 3 apa? 3 rupiah. Iya, murahnya 1 juta rupiah. Wah. Dalam question, Cia cakap bahasa Indonesia kalau habis kerja rasa letih. Woi, capek deh. Ibu Malaysia. Iya. Ayah Malaysia. Iya. Kamu Indonesia. Kamu Indonesia? Iya. Oh, iya. Ya dong guys. Enggak juga nih. Bagaimana pendapatmu tentang fenomena ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.